Domsaf ya, Domsaf is the best. Selamat pagi, gimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam naungan Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, tetap fokus dan belajar, dan tetap tinggal di rumah. Hari ini kita akan belajar pemantulan cahaya. Yang perlu dipersiapkan, satu, buku paket fisika, kemudian alat tulis. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama yang kita pelajari adalah tentang jenis-jenis pemantulan. Dibedakan menjadi dua, yaitu teratur dan baur. Perbedaannya adalah syarat dari teratur, permukaan rata dan datar. Kalau baur, permukaannya bergelombang atau tidak rata. Jadi kalau digambarkan, ini permukaan datar, kemudian sinar-sinar sejajar yang mengenai permukaan datar akan dipantulkan sejajar juga, sehingga tampak teratur. Kalau baur, permukaannya tidak rata, sehingga kalau ada berkas sinar datang yang sejajar, tetapi sinar pantulnya tidak sejajar, sehingga terlihat saling bertabrakan. Itulah dua jenis pemantulan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, teratur dan baur. Selanjutnya kita pelajari hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Kita gambarkan bidang datar, kemudian kita buat garis normal. Ingat, garis normal selalu tegak lurus dengan bidang datar. Kemudian kita buat sinar datang, kita buat sinar pantul, kemudian kita beri keterangan setiap bagannya. Ini kita beri keterangan sinar datang, ini sinar pantul, kemudian ini bidang datar, dan ini garis normal. Kita simbolkan N saja. Kemudian sudut antara sinar datang dan garis normal disebut sudut datang. Kita simbolkan I. Kemudian sudut antara sinar pantul dan garis normal kita simbolkan sebagai R. Maka dapat kita uraikan hukum pemantulan cahaya adalah satu, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu titik pada bidang datar. Yang kedua adalah sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Itu dua bunyi hukum dari pemantulan cahaya. Selanjutnya kita akan belajar penerapan pemantulan pada 3 cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Nanti setiap cermin pasti mempunyai simbol sendiri-sendiri. Misal kita belajar cermin datar, saya menggambar seperti ini, garis. Menurut kalian, ini simbol cermin datar atau bukan? Bukan. Ini hanya ada garis lurus. Jika ingin disebut sebagai cermin datar, maka salah satu sisi harus kita beri arsiran. Yang ada arsirannya bagian belakang, yang tidak ada arsirannya bagian depan. Coba sekarang kamu bayangkan jika kamu bercermin. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bayangan yang ada di dalam cermin tadi?
Kita simpulkan sama-sama. Sifat bayangan. Yang pertama, pasti bayanganmu ada di belakang cermin. Maka disebut sebagai maya. Yang kedua, kalau kamu berdiri, bayangannya juga berdiri, tidak terbalik. Maka sifat bayangannya adalah tegak. Yang ketiga, antara kamu dan bayanganmu bagaimana perbandingannya? Perbandingannya adalah sama besar. Inilah 3 sifat bayangan utama dari suatu cermin datar. Selanjutnya kita belajar cara menggambar bayangan pada cermin datar dengan syarat 1 titik minimal 2 sinar datang. Contohnya, kita simpulkan cermin datar dulu dan kita gambar suatu titik di sini. Maka perlu diingat tadi 1 titik minimal 2 sinar datang. Sinar pertama kita pakai sinar yang lurus ke cermin, maka sinar pantulnya juga akan diteruskan. Bisa kita pakai sinar pertama seperti ini, maka sinar pantulnya juga akan diteruskan. Yang kedua, sinar kedua dengan sudut tertentu sembarang, misalnya seperti ini. Kemudian kita buat garis normal. Ingat hukum pemantulan saya tadi. Kita buat garis normal. Ingat garis normal selalu tegak lurus dengan bidang datar. Kemudian ini I, sudut datang, harus sama dengan sudut pantul. Kita kira-kira seperti ini. Ini I, ini R. Kemudian kita buat sinar pantulnya. Arahnya. Kemudian kita perpanjangkan sinar pantul tadi ke belakang. Ya, perpotongan antara perpanjangan sinar pantul yang pertama dan kedua itulah sebagai letak bayangannya. Maka ini disebut sebagai bayangan. Ini disebut sebagai benda. Contoh yang kedua, kita memakai 2 titik. 2 titik. Kita buat cermin datar dulu. Kemudian kita buat tinggi suatu benda. Maka dari gambar ini dapat kita buat 2 titik atas dan bawah. Terus langkahnya seperti yang gambar yang pertama tadi. Setiap titik minimal 2 sinar datang. Berarti ini ada 2 titik. Maka ada berapa sinar datang? Yaitu 4. Yang pertama ada 2, kemudian yang bawah juga ada 2. Kita coba. Titik pertama, kita buat sinar pertama. Tadi sinar pertama selalu lurus saja. Kita teruskan ke sini. Kemudian sinar kedua dengan sudut tertentu. Dan kita buat garis normal. Kita ukur I. Harus sama, misalnya ini 20, sini juga harus 20. Ini R berarti. Kita buat sinar pantulnya. Kita perpanjangkan sinar pantulnya ke belakang. Perpotongan pertama ketemu di sini. Yang kedua, titik kedua sama. Sinar pertama
kita buat lurus, maka sinar juga akan diteruskan. Terus sinar kedua kita buat dengan sudut tertentu. Sinar datang dengan sudut tertentu. Kemudian kita buat garis normal. Ingat ini I, berarti ini R. Misalnya ini 20, ini juga 20. Ini merupakan sinar pantulnya. Kemudian sinar pantulnya kita perpanjangkan ke belakang. Nah, seperti ini. Ketemu perpotongan yang kedua. Kemudian dari hasil perpotongan tadi kita satukan dengan suatu garis putus-putus, karena itu simbol maya itu putus-putus. Nah, kemudian dapat kita semua, inilah bayangannya, ini bendanya tadi. Sama besar, maya, dan tegak. Ini juga anak panah itu menyimbolkan, kalau ini berdiri ke atas, ini juga ke atas. Itu cara menggambar di cermin datar. Misalkan sekarang kita ambil contoh suatu benda tertentu yang kita hadapkan pada suatu cermin datar. Misal seperti gambar ini, maka kira-kira menurut kamu sifat bayangan yang betul yang mana? Yang A atau B? Kalau kamu ingat sifat dari cermin datar, maka kamu harus menjawab yang B. Kemudian soal kedua, ada huruf D. Bagaimana bentuk pencerminan yang terjadi? Maka terbalik D-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini D yang terbalik. Selanjutnya, bagaimana jika suatu cermin datar membentuk sudut tertentu? Bisa kamu bayangkan? Yang pasti akan menghasilkan jumlah bayangan yang lebih dari satu. Itu dapat kita buktikan dengan suatu rumus, yaitu N sama dengan 360 derajat dibagi sudut cerminnya dikurangi 1. Contoh, jika sudut cermin 90 derajat, bagaimana jumlah bayangannya? Oke, kita buktikan. N sama dengan 360 dibagi 90 dikurangi 1. Sehingga ketemu 4 dikurangi 1. Ketemu 3 bayangan. Bisa kamu perhatikan jika sudutnya 45, jika sudutnya 60, silahkan dicoba sendiri.